وفي الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الرقاب الذي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلومة. اللهم صل صلاة تنجينا بها وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى غايات منك الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد. Di para ustaz-ustazah yang kami hormati dan khususnya kepada yang akan ibadah haji, kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan dikasih kesehatan sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan memperoleh haji yang mabrur. Dan tolong kami juga minta doanya, tolong dipanggil di sana, mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa ibadah haji dengan memperoleh haji yang mabrur. Jadi kalau mau nasihati, saya belum bisa nasihati, hanya minta doanya saja dan hanya bisa mendoakan. Mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita kepada Al-Imamul Ghazali dan kepada Syekh Nawawi. Bukan kepada saya sendiri lagi ngaji. Dan setiap kali saya mau membacakan dan memberikan uraian, tolong jangan ditelan mentah-mentah. Harap dipikirkan, siapa tahu apa yang saya sampaikan itu ada kekeliruan. Dan saya juga senang mendapatkan tugas dari Pak Kiai untuk membacakan kitab ini, karena ya gitu tugasnya anak lagi belajar membaca itu harus dikasih tugas untuk membaca biar membacanya lancar. Jadi bukan menggurui, ini lagi dapat tugas membaca. Kalau tidak ditugasin membaca nanti nggak lancar-lancar. Kemarin kebetulan listriknya juga mati lampu, maka yang bisa saya sampaikan hanya kitab bidayahnya, sedangkan syarahnya yaitu Maraqil Ubudiyah tidak bisa disampaikan karena memang di sini dalam kitab ini cetakannya hurufnya lebih tipis jadi nggak kelihatan. Sedangkan yang bidayahnya ini hurufnya lebih tebal. Ya mari kita baca bersama-sama. Sekarang tinggal Maraqil Ubudiyahnya. Mudah-mudahan kita yang lagi belajar ibadah ini ditolong oleh Allah sehingga ibadahnya benar, terus bisa naik kepada ubudiyah. Syukur-syukur lagi Allah ngasih anugerah kita kepada tingkatan ubudah. Bagi Allah itu adalah mudah. Jadi tingkatannya ibadah, ubudiyah, terus ubudah. Diulang asupnya karena kelompok mananya? Ngabudah. Si eta. Oh, ada si eta. Area ibadah itu untuk kelas orang yang sabar. Hari sabar tenaon habsun nafsi ala ma takrah. Sabar itu adalah menahan diri atas apa yang tidak disukai. Jadi
ibadah ulama masih bisa disebut ibadah. Bahkan kalau saya kata para hadir itu masih belajar ibadah. Belajar kan ibadah. Belajar kene. Encan azab karena ibadah. Kalau ibadah tapi cuma masih terpaksa. Itu positif. Masih ngarasakeun berat. Jadi itu makom ibadah. Contohnya orang hari erek taraweh, tas buka deh, ibadah ting, tapi dipaksa-paksakan. Itu kalau saya begitu masih diajar. Nah itu kalau merasakan masih berat, berarti itu tingkatannya ibadah. Kalau yang ubudiyah itu yang sudah betah ibadah teh. Itu ubudiyah. Coba kumaha ari keur salat, ari keur wiridan hayang age anggeus atau jang kepe da resep. Lamun orang wiridan salat hayang age anggeus berarti makomna masih ibadah. Insan nepi kana ubudiyah. Nari makom ubudah geus ngaluhur, geus isin ka Gusti Allah na lamun teu ibadah teh isin. Makana Kanjeng Nabi hari sholat wengi bahasa Indonesia apa? Kanjeng Nabi kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Saking lamanya beliau berdiri. Kata Siti Aisyah, wahai Rasul, engkau kan sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surganya. Gini sampai kitu pisan sholat ruhina wahai Rasul. Dijawab ku Kanjeng Nabi, afala akuna abdan syakura. Isit Aisyah, kalau saya tidak bersyukur tuh malu. Isin zaman ibadah na isin ka Gusti Allah geus ubudah. Isin ayeuna boga duit teu sodako teh isin. Nah, urang kan masih hemat. Maksakeun bareng. Hitung-hitung, jadi lamun nonton bola mah sampai jam sabaraha bae. Itu tukang Tuh. Padahal mah 5 menit teh cukup jang sholat tahajud teh. Tapi dah terkiam. mana bolana eleh besok teh dak. Nah, jadi berat. Kalau makom ibadah masih merasakan beratnya ibadah. Kalau makom ubudiyah sudah mulai betah. Nah, kalau makom ubudah sudah nggak bisa dijelaskan. Isin. Bulan isin. Saking naon jama isin teh jama saking bogohna ka Gusti Allah. Panurang ari kapanggih jeung kabogoh teh kumaha teu ari kieu pake nama isin teh. Kena doh gitu tak isin. Malu merena sakieu isin. Nah, ubudah. Malu urang sholatan ngan 2 rakaat isin. Tah. Selain betah deui geus isin ka Gusti Allah teh. Dia sudah merasakan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sedangkan kalau kita masih banyak mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iraha sugih teh ti baheula teh hidup teh kawas kieu bae. Tah, nu aya teh poporose bae. Makana ibadahna masih kapaksa.
I'lam anna awamirallahi ta'ala naw'ani. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada dua macam. Faraidu wa nawafilu, yaitu kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Jadi jangan dikira kalau sunnah itu tidak diperintahkan. Sama, sunnah itu termasuk perintah Allah, cuma perintahnya halus. Sedangkan fardu atau kewajiban itu perintah keras, tidak bisa ditawar. Fal fardu ra'sul mal. Ibadah yang fardu itu kalau dalam dunia usaha ra'sul mal, ia merupakan modal. Kalau kita usaha jualan, maka modal untuk jualan, nah itu fardu kalau dalam ibadah. Ai asluhu, pokoknya orang berniaga mesti harus ada harta pokok, yaitu modal. Wa huwa aslut tijarati. Ini adalah pokok dalam perniagaan. Wa bihi tahsulun najah. Kalau orang jualan modalnya itu masih utuh, maka bisnisnya selamat. Tuh, bisnisnya selamat kalau modalnya utuh. Sekarang orang jualan modal baik terbalik, yaitu udah bukan orang selamat. Jadi kalau orang menjalankan perintah Allah, dia itu selamat minal mahalik, dari kebinasaan. Kalau dalam perniagaan, kalau modalnya masih ada, berarti selamat dari kebangkrutan. Wan naflu huwa ribhu, sedangkan yang namanya sunnah itu adalah laba. Wa bihil fauz, orang yang berniaga dapat laba, berarti dia adalah dapat keberuntungan. Al-zafaru, keberuntungan. Bid darajat, mendapat keberuntungan, derajat-derajat yang Allah anugerahkan. Wahiyat tabaqat minal maratib. Derajat itu adalah tingkatan-tingkatan dari beberapa derajat. Ya, sebetulnya derajat maratib sama saja. Qala Allah Ta'ala, yaqulullah tabarak, Allah berfirman, tabaraka. Tabaraka dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Apa tabaraka? Ai tazayada ihsanuhu. Tabaraka itu waktu saya mesantren tuh kiai-kiai itu memaknani mundak-mundak berkah. Kalau bahasa Arabnya tazayada ihsanuhu, bertambah-tambah terus kebaikannya. Apa itu barokah? Nah, ini barokah. Kalau dulu saya sering dengar kiai-kiai ustaz kalau ngejelasin barokah, saeutik mahi loba walatra. Itu maksudnya. Nah, kalau saya baca di kitab, barokah itu adalah ziyadatul khair,
bertambahnya kebajikan. Jadi kita dapat rezeki yang berkah itu ya lihat, setelah kita dapat rezeki kebajikannya tambah apa enggak. Kalau setelah kita makan terus kebajikannya bertambah, berarti makanan yang kita makan itu barokah. Nah, itu kalau dijelaskan di dalam kitab. Tabaraka aita zayada ihsanuhu, bertambah terus kebaikannya Allah. Allah itu tidak pernah berhenti kebaikannya, tidak pernah. Makanya setiap zaman selalu ada penemuan. Silakan saja. Zaman dulu silakan tanya kepada yang sepuh-sepuh ini, padi itu mesti umurnya sekitar 6 bulan. Benar Pak? Tuh, akhirnya zaman Wakirman padi itu 7 bulan. Ini kebaikan Gusti Allah, karena umat manusianya semakin banyak. Nanti mungkin akan ditemukan padi yang umurnya 2 bulan bisa jadi. Jadi nggak mungkin Gusti Allah itu mandek kebajikannya. Saya lihat di YouTube di daerah Cina, daerah gurun sekarang jadi hutan. Itu jangan menganggap hebat orang Cinanya, tetapi begitulah kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih penemuan-penemuan umat manusia. Maka jangan terusnya mengingkari dengan penemuan yang ada. Ulah sampai punya pikiran dan zaman baheulana eueuh geuning dipakai, nggak boleh. Itu orang yang tidak meyakini bahwa Gusti Allah itu selalu bertambah memberikan kebajikan. Selalu ada dalam penemuan apa saja, mau ilmu agama, mau apa, tetap akan selalu bertambah. Wa ta'ala, terjemahannya wa ta'ala maha luhur. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan ta'ala tanazzaha amma la yaliku bihi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ta'alanya apa? Tanazzaha amma la yaliku bihi, maha suci, maha terlepas dari apa-apa yang tidak layak bagi Gusti Allah. Apapun yang tidak layak bagi Allah, maka Allah terlepas darinya. Allah tidak layak beranak, Allah tidak layak diperanakan, Allah tidak layak bodoh dan lain sebagainya. Itu artinya ta'ala. Ya bisa juga diartikan maha luhur, bisa. Tapi di sini kalau ta'ala itu artinya tanazzaha, maka kalau ada orang mengucapkan subhanahu wa ta'ala, bisa wa ta'alanya itu ataf tafsir. Apa ataf tafsir itu? Penggabungan dua kata yang maknanya sama. Jadi antara subhanahu itu sendiri artinya maha suci, ta'alanya sendiri tanazzaha, ya maha suci juga. Ini berarti dua kata yang memantapkan, mentaukidi. Seperti saya ngomong, yang saya muliakan dan yang saya hormati Ustadz Lebat. Nah ini karena sama, yang saya muliakan dan yang saya hormati itu sama saja. Itu pakai kata dan. Ya, itu sama. Naik derajat.
Di Padang makin tuh. Ainil hadisil qudsi. Sering udah. Ini pelajaran tauhid. Jadi jangan sampai mensifati Gusti Allah dengan sifat-sifat makhluk. Awas dong. Ini banyak kita ini sok menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Gak sama. Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadisi. Beda. Ya Allah beda dengan makhluk dalam segala hal. Contohnya kata ilmu. Ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah beda. Bedanya apa ya banyak, beda pokoknya beda saja. Di antaranya saja saya jelaskan di antaranya. Bedanya satu, ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan. Allah tidak pernah ngalamin bodoh dulu, maka Allah tidak pernah belajar. Sedangkan ilmunya makhluk mesti diawali kebodohan. Makhluk itu tahu mesti tidak tahu dulu, sekalipun itu para nabi. Maka Kanjeng Nabi kan kadang-kadang nunggu dulu wahyu dari Allah. Kalau Allahnya belum ngasih tahu, ya tidak tahu. Sekelas Nabi pun sama saja, itu ilmu makhluk. Terus apalagi bedanya? Ilmu makhluk terbatas, sedangkan ilmu Allah tak terbatas. Nih contoh. Jadi tidak sama. Ilmunya makhluk yang bukan dari firman Allah itu paling tinggi tingkatannya hanya sampai zon. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada para ahli beda pendapat itu wajar. Karena apa? Tingkatannya hanya sampai zon. Lihatlah antara Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Ahmad yang jadi muridnya, beda pendapat dengan Imam Maliki yang jadi gurunya. Karena semuanya itu adalah zon. Ilmu hanya milik Allah. Sekarang hayat, umpama saja hidup, Allah maha hidup. Hidupnya tidak sama. Kata hidup yang ada pada makhluk dengan kata hidup yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sifat hidupnya asli. Sedangkan makhluk hidup itu ada sesuatu yang nempel. Ketika yang nempelnya itu diambil oleh Allah, yaitu ruh, maka makhluk itu mati. Sedangkan hidupnya Allah tanpa yang nempel, tanpa roh, maka Allah tidak pernah mati dan tidak akan mati, karena asli sifatnya hidup. Dan seterusnya. Itu contoh saja. Firman ini adanya di dalam hadis qudsi. Wal kalamil insi, dan perkataan manusia. Karena ini yang menyampaikan Kanjeng Nabi. Sebab kalamullah bila harfin wala sautin wala lughatin wala i'rabin wala bina'in wala dan seterusnya. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ai fil hadisil qudsi wal kalamil insi. Ini firmannya pada hadis qudsi, bukan firman Allah yang ada pada zatnya. Tuh, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai
mimma aftaradtu alaihim. Tidaklah mereka-mereka yang berupaya mendekatkan diri kepadaku, berupaya mendekatkan diri denganku sebanding dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, itu tidak ada yang sebanding dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling benar, paling utama adalah menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'at ahad ilayya mimma faratuhu alaih. Kalau di riwayat lain ungkapannya seperti ini maksudnya sama. Tidaklah seorang hamba berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang berupa ketaatan lebih aku cintai daripada menjalankan apa yang aku wajibkan. Berarti mendekatkan diri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Aimin ada idzalika, yakni menjalankan kewajiban itu. Wa dakhala tahta hadzal lafzi jami'u fara'idil ain wal kifayah. Terus kewajiban di sini bagaimana? Karena kewajiban itu ada dua macam, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Dalam melaksanakan kewajiban ini ya masuk mau kewajiban ain atau fardu ain maupun kewajiban kifayah atau fardu kifayah. Wa syamal al-faraid al-zahirah, dan juga terkandung di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban lahir. Al-farid zahirah fi'lan, yang dilakukan oleh fisik, kas-shalah, zakat, wa ghairihima, dan lain sebagainya. Minal ibadat, dari ibadah-ibadah. Watakan, jadi bisa juga adalah tadi kewajiban melaksanakannya, bisa juga kewajiban meninggalkannya, yaitu seperti zina, qatl, itu ya, membunuh dan lainnya. Minal muharramat, dari berbagai macam sesuatu yang diharamkan. Wal batinah, juga kewajiban batiniah. Apakal ilmi billah, mengenal Allah, tahu Allah, yakni tahu sifat-sifatnya. Jangan sampai Gusti Allah dibayang-bayang, ini salah. Banyak orang itu kadang membayang-bayangkan Gusti Allah. Nggak boleh, Gusti Allah itu nggak boleh dibayang-bayangin. Sesuatu yang pernah kita lihat saja belum tentu kita mampu membayangkannya, apalagi sesuatu itu kita belum pernah melihatnya. Terus kenapa orang kalau sholat ada yang membayang? Berarti itu salah. Ayah ada sholat membayangkan tulisan Muhammad, tulisan Allah, kaligrafi dibayangkan. Bukan begitu. Allah itu tidak begitu. Terusnya bersinar tulisannya itu dibayang. Tidak begitu Allah.
Maka dijelaskan oleh para ulama, kullu ma khatar bi balik wallahu mukhalifun lidzalik. Semua apa yang terlintas di benakmu, Allah itu tidak begitu. Itu godaan dari setan. Tak ada yang bayang-bayangkan. Mungkin dari budak letik ngebayangkan apa saksa gitu tuh. Kawasan tapi itu raksasa gitu enggak. Harus mengerti, harus ada ilmu billah, ini wajib. Wal hubbilahu, mencintai Allah, ini wajib. Kalau ditanya cinta enggak kalepai sama Gusti Allah, namun nggak jawab cinta nggak bodoh. Oh Buddha. Kadar kai mana? Namun nggak jawab tidak cinta kafir. Mending cicit. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Oh ya, intinya. Iya. Semua pertanyaan Harus dijawab. Menanyanya bertanya. Apa bodoh? Kamu ditanya cinta dekat Kanjeng Nabi cinta, gitu. Bodoh. Gombal. Nah, itu. Apalagi pertanyaannya sudah seperti itu. Kalau bertanya, kamu itu orang mukmin apa enggak, cicing? Belum jawab. Namun ngomong itu ya kafir, namun ngomong mukmin ngaku bodoh, bohong. Sebabnya orang mukmin itu bahkan sifat-sifatnya kan banyak di hadis dijelaskan. Kalau saya ketika membaca hadis-hadis, ini jauh di kami ini. Iya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya maka muliakan tamunya. Pernah bisa enggak memuliakan tamu? Penelitian lawang apa? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa diam. Nah, jangan anjok kabeh. Jangan anjok. Kita nanya, ini tengah jawab jujur. Jadi lain hewa tengah jawab teh karena memang lain dijawab bu. Gitu. Kamu mukmin iya, saya mukmin. Mukmin soleh. Wa tawakkul alaihi, dan bertawakal kepadanya. Kita sering mendengar kata tawakal atau tawakul kalau masdarnya. Tawakal sebetulnya kan filamar atau filasi. Tawakala ya tawakalu, tawakulan. Kalau mau tawakilun, tawakal lah, tawakal gitu ya. Itu saya sering dengar kiai-kiai para penceramah. Tawakul itu atau tawakal itu adalah berpasrah diri. Ya itu juga para ulama juga ada yang menjelaskan itu di kitab itu. Tapi kalau saya melihat karangan Al-Imamul Ghazali, tawakul atau tawakal itu as-siqah billah, percaya akan jaminan Allah. Maka di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakul atau bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan mencukupi. Maka pas ini kalau diartikannya, yakin sama Gusti Allah akan jaminannya. Nah, terus berpasrah diri, kalau saya buka kitab-kitab karya Imam Ghazali itu bahasanya bukan tawakal tapi tafwid. Jadi ada tawakul atau tawakal dan ada tafwid. Memang ada di kitab-kitab saya lihat yang tawakul seperti yang diterangkan oleh para kiai, yaitu pasrah kepada Allah. Kalau tafwid itu urusannya dengan qadanya Gusti Allah, ketentuannya Gusti Allah. Allah itu kan sudah menentukan semua apa yang ada pada kita, apa yang akan terjadi pada diri kita, itu sudah ada ketentuannya. Maka terus sikap kita sebagai orang yang beriman bertafwid, berpasrah diri, karena kita kan miliknya. Itu susah, berpasrah diri juga susah. Kebanyakan kita itu mengatur Gusti Allah, hujan di pan ulang teker senuk sesehan mau pare wis maca sholawat engko hujan kene wae. Nah ini nih ngatur ka Gusti Allah teh disenuk. Itu imannya belum benar. Allah. Siapa pemilik kita? Pemilik kita itu Allah. Kenapa kita yang jadi pemiliknya? Ya sama Pak. Kalau orang yang sudah tafwid itu nggak mau. Ya itu terserah Gusti Allah. Itu orang ikhtiar sih Kang. Usaha. Ya kau benar cara ikhtiar. Udah bangkong dibalik ke satu. Kalau saya begini, saya pernah ngalamin ya. Kebetulan waktu itu tuh kantor Tolha itu mau umroh. Kantor Tolha mau umroh. Terus waktunya sudah mendesak dan saya pengen silaturahim. Mendung itu besar, bapak gelap. Ini kumaha ya, hari erek minta ulah hujan, untuk pasrah ka Gusti Allah. Tetapi akhirnya saya berdoanya gini, ya Allah, saya ini pengen silaturahim, saya pengen pergi dan datang, itu pulang pergi ini tidak kehujanan, ya Allah, mangga terserah gimana. Saya tidak meminta hujan dihentikan, saya pengen tidak kehujanan. Tuh, akhirnya saya kalau kesana berangkatnya usah-usah tuh. Mulai tak tepis-tepis tapi alhamdulillah anjok kak mana penambangan kehujanan. Terus udah kebetulan, wah udah gede bisa. Tak kurang tekan, dia wis wayana, udah wayah maghrib, wis bodok, langsung, kira kan, bis itu ayah mobil, jadi hujan mau hongko, tapi alhamdulillah kehujanan. Nah itu, maka jangan mengatur Gusti Allah, enggak tuh. Saya mintanya saya pengen selamat dan tidak kehujanan. Terserah Gusti Allah kan bisa ngatur. Beda lamun kehujanan duit masih jendri ya. Nah ini contoh. Jadi serahkan kepada Allah. Itu sikap kita. Sebab rukun iman yang terakhir antuk minabil qada'i wal qadar. Iman kepada qada dan qadar itu apa? Pasrah sama ketentuannya Gusti Allah. Ulah ngatur Gusti Allah.
bicara minta mah harusnya. Minta dan usaha. Tapi ulah usul hutan deh. Masa sama ho. Bahasa diplomatis lah. Ya iya, sama orang itu kita harus pakai retorika yang baik. Sopan kalau kami betul Sopan. sopan. Kamu tahu baik supaya anak nabenang bodoh. Sopan loh. Hah? Apalagi ke Gusti Allah. Samuna wasuma jarinya. Wal khauf minhu, takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti lari dari Allah. Bahasa takut saja untuk Allah dengan makhluk beda. Maka kita ini kadang-kadang suka masih mempersamakan untuk Allah dan makhluk, jadinya berbenturan. Apa maksudnya takut kepada Allah? Istisy'aru 'azamatihi, merasa kebesaran Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kehebatan Allah, wal wuquf baina yadayhi, dan merasa bahwa dirinya ada di hadapan Allah. Terus apa lagi? Wa ya'lamu annahu ya'lamu ma yusirruhu wa yuzhiruhu. Allah itu tahu apa yang dia rahasiakan, dan Allah Maha tahu apa yang dia tampakkan. Jadi apa yang kita rahasiakan, apa yang kita tampakkan, Allah Maha tahu. Makanya dalam pujian alimus sirri wa akhfa, kan ada itu. Itu maksudnya takut sama Gusti Allah tuh, merasa Allah itulah yang hebat, merasakan keagungan Allah dan merasa bahwa Allah ada di hadapannya, yakin bahwa Allah mengetahui apa yang dirahasiakannya dan apa yang ditampakkan. Nonton waktunya. Masih. Wala yazalul abdu yataqarrab, tidaklah hamba itu terus-menerus berupaya mendekatkan diri kepadaku, ayatahabbab, berupaya dicintai olehku, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, ayat tatawwu min jami'i sunufil ibadah, melakukan kesunahan-kesunahan dari berbagai macam ibadah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Nah, ari pengen dicintai oleh Allah, istiqomah dalam ibadah sunnah. Oh sih kadang-kadang Ustadz gitu prinsipnya, Gus no penting mah kurang geus merenya ho mere terang kajalmi pan menang panjaran. Eta nu sekarang dalilnya kan. Kadang-kadang deui Ada modal dalilnya tadi. ya benar, ada hadisnya itu, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'iluhu, siapa yang menunjukkan kepada kebajikan maka baginya pahala sama dengan yang mengerjakannya. Tapi ingat kalimatnya, falahu ajru mislu ajri fa'ilihi, jadi kedudukannya karek sarua, dia akhirnya rugi sarua. Aina orang standar di masyarakat pan rugi. Hari di dunia makan hayang kok. Aing kudu lebih burhar, mobilnya kudu lebih halus. Tapi hari urusan akhirat bisa sarwa standar kita naon. Ayeuna ngomongna kieu. Jadi ya benar. Ustaz para kiai
ngajarin orang dapat pahala, tapi sama nanti derajatnya jeung ngalakukeun. Ari hayang leuwih di samping menganjurkan nya ngalaksanakeun, jadi dia levelnya udah di atasnya. Tapi ya itu kan susahnya di situ. Jadi jangan sampai tertipu oleh hadis tadi. Mardalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kita jadinya tertipu. Terus lu penting memerah. Iya betul. Ketika kita ngasih arahan, kita dapat pahala sama seperti yang melakukan. Tapi apakah kita pengen derajatnya sama dengan yang melakukannya, apa lebih? Terserah. Jangan can kaduhung, kemah kaduhung. Hatta uhibbah, seperti yang pernah terjadi pada Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri ini ulama solehin di karangan para tabi'in. Terus ibadahnya repot bisa, repot. Sampai kata para ulama, geus deuh, geus ulah kawas kitu-kitu teh. Yakin dekas kitu ge asup surga gitu cak nu sadena teh babaturanna. Suganya teh pernah ngamirang Kanjeng Nabi pernah ngadawuh di surga teh aya bidadari nu geulis pisan cahayana tembus 7 langit 7 bumi. Sugan teh kapita aing teh hayang eta boga bidadari eta. Tuh, tadi cimbai pada ulama yang lainnya tuh yang sama itu orang-orang saleh. Ya baik enggak. Pula iya. Kita tembus ke langit ya. Itu bisingan tuh menang eta hayang menang eta gitu. Itu biasa manusia. Ari can boga mobil deres, penting boga mobil baik. Hujanan. Teu kahujanan. Geus boga mobil nya lah. Mobilna geuning ieu mah aya AC tuh hareudeung teu naon kabita. Nah itu tuh, kira mah kitu tah. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Tuh, orang yang istiqomah menjalankan ibadah sunnah akan dicintai oleh Allah. Nah itu hari yang namanya wali itu seperti itu. Lain ngaku-ngaku lah. Li'anna alladhi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal 'uqubah. Kenapa sih kalau orang itu baru menjalankan kewajiban belum tentu dicintai oleh Allah? Kok yang dicintai oleh Allah itu yang sudah istiqomah, sudah jelas kalau kewajibannya dijalankan, mukaratnya atau larangannya ditinggalkan itu sudah jelas. Tetapi juga istiqomah dalam kesunahan. Ini alasannya. Li'annal ladzi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal 'uqubati. Karena orang yang melakukan kewajiban, yang menunaikan kewajiban, terkadang dia melakukannya itu karena takut akan siksaan. Jadi bukan landasannya cinta. Salah deh. Lamun orang teu merean balanja, engke kumaha lamun minta cerai. Tah kitu tah sieuna teh eta. Tapi jama Bogor mah lain kitu mesti. Tah maka karek jama sieun dicerai. Teh kotor rasa coklat. Tuh.
Wa mu'addin nawafil la yaf'aluha illa izaran lil khidmah. Sedangkan orang yang melakukan kesunahan-kesunahan, ia tidak melakukannya kecuali karena mengutamakan pelayanan, ingin berkhidmat. Silakan. Orang ibadah sunnah itu bukan karena takut sama Gusti Allah, tapi karena cinta sama Allah. Tuh, maka kalau baru kewajiban yang dilaksanakannya, Allah belum cinta, karena si hamba itu sendiri belum mencintai Allah. Gitu, timbal balik. Sebab cinta sama Allah tidak akan mengenal apa yang disebut cinta tepuk sebelah tangan. Ini cinta tepuk sebelah tangan ini kan? Mesti kalau Gusti Allah makanan ayat-ayatnya aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh, itu betul. Itunya kepada Allah, jangan pada selain Allah. Itu nyanyian itu. Ini buat saya kan itu pengalaman. Nah, itu Ngapudan. mesti orang yang melakukan ibadah sunnah pasti karena cinta kepada Allah. Semakin banyak ibadah sunnahnya yang ia lakukan, maka menunjukkan semakin tebal kecintaannya kepada Allah. Lihatlah Rabi'ah al-Adawiyah. Dia dalam semalam tidak kurang dari 1000 rakaat. Itu Rabi'ah. Sampai di dalam munajatnya, nih ya, di dalam munajatnya ngadeus apa ngadeus teh? Bahasa Indonesia teh curhatnya dia dengan Allah. Rabi'ah mengatakan, Jakarta dong. Sarua urutan nama hal. Sarua urutan ada nama ya. Ini saya dong hidup coba. Sarua coba saya dulu. Pertama kan. Sarua apa? Apa? Ayah rasoa ya pasti ya. Apa lah? Apa ya? Sarua kamu minta ini.
Itu alasannya. Bukan logik. Andaikan aku disuruh memilih surga dengan seisinya dan sholat 2 rakaat, maka aku pilih sholat 2 rakaat. Nah itu udah tingkatan ubudah. Tingkatan ibadah mak. Kenapa? Karena kalau sholat 2 rakaat adalah aku dengan Tuhanku, dengan kekasih. Sedangkan surga seisinya itu adalah antara aku dengan hambanya, dengan makhluknya. Surga kan tetap makhluk Allah. Masa mesti mendingan sholat 2 rakaat daripada. Itulah tingkatan ubudiyah. Jadi atas ubudiyah. Kurang juga kira diajar ibadah. Ibadah ini aja. Kira diajar. Parang tabah pang bener. Rang sama. Falidzalika juzia bil mahabbah. Oleh karena itu orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah dibalas oleh Allah dengan cintanya. Allati hiya ghayatu matlub man yataqarrab bi khidmatiha, di mana cinta Allah merupakan ujung dari apa yang dicari oleh mereka yang bertaqarrub kepada Allah. Ilahi anta matlubi wa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhan, Engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Sudahkah Allah ridho kepada kita? Jawabannya, ini kan susah ini. Kita kalau ditanya, Kang Lepai, kamu ibadah apa? Cari ridho Allah kan? Gitu tuh. Jawabannya mesti gitu. Sing disarekan sih. Banyak itu. Tapi sekarang, sudahkah kita dapat ridhonya Allah? Jawabannya adalah, sudahkah kamu ridho dengan ketentuan Allah? Nah, kamu ngasih poporosek berarti cenderung ridhonya Gusti Allah. Entah, itu sehingga susah. Jadi tanyakan sendiri. Allah sudah ridho belum sama kita? Lah kita sudah ridho belum dengan ketentuan, dengan keputusan Allah yang Allah tetapkan untuk kita? Marah sudah. La mimman taraka syai'an minha. Emang itu. Wal murad bin nawafil hiya nawafil al-waqi'ah mimman addal faraid. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ibadah-ibadah sunnah yang terjadi dari orang yang telah melakukan kewajiban. Jadi kalau sekarang orang istiqomah melaksanakan ibadah sunnah tapi kewajibannya ditinggalkan, boro-boro dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah pun tidak.
man taraka syai'an minha kama qala ba'dul akabir, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama besar. Apa ulama besar ini? Susah ini kadang. Ulama besar lain zaman gede, lain santrinya jenduk, lain mengalir jarak. Oh. Muhibin. Kadang-kadang kan orang mengatakan ulama besar kalau santrinya ribuan, bukan itu ulama besar itu. Orang yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, ilmu-ilmu agama, itu disebutnya orang alim. Nah, ketika orang itu mengerti tentang rahasia-rahasia dari ayat-ayat Allah, misalkan baca Fatihah sekian kali nanti faedahnya ini, maka itu ahlul hikmah. Ketika orang itu mengerti tentang ilmu-ilmu agama dan dia juga mengerti tentang rahasia-rahasia atau tentang ilmu-ilmu hikmah, itu disebut orang ulama besar. Itu kalau yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Contohnya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ditanya masalah agama ya mesti ngerti itu. Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Abdul Hasan. Tapi kalau sekarang juga dimintai, wah Syekh ini tolong, kami punya penyakit ini, jadi kita sehat. Ya karena juga ahlul hikmah, itu orang besar, itu ulama besar. Kayak para wali songo. Kalau sekarang kan ada pengobatan pinter, tetapi ilmu agamanya nol. Berarti itu baru ahlul hikmah, bukan orang alim. Ada pinter kalau masalah agama, tapi suruh ngobatan jangan bisa. Berarti itu baru alim. Kalau sudah dua ini sudah dikasih, itulah orang besar. Dan kata Imam Al-Ghazali, Al-Kabir wal kabir indallah. Orang besar itu orang yang besar menurut Allah. Kita pun tidak tahu. Sebetulnya hanya Allah yang tahu. Entah saya masih terus nanging acara Oslo tadinya. Untuk selanjutnya, setelah kita mendengar, menyimak dan memperhatikan dan seterusnya, maka selanjutnya dipandu oleh Sekjen untuk menampung pertanyaan. Nah, eta anu air materi anu disampaikan ayeuna atarapi anu sanesna mangga Sekjen kanggo memimpinna. Itu aya nu badena ros. Ya. Sahadei 2. Ide mangga deh. Kan makom Muhammad tadi oge ruang belajar ibadah. Bukan yang satu penjual dan tadi udah. Tapi kan orang patokana sebagai figur orang panutan orang di dunia kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makom nage bagus makom Rasul gitu. Tapi kadang orang kudu disandingkan apa dibandingkan apa di ini contoh. Ayo Rasul mah umpamanya lamun dipukul apa diledek apa dia diam kalau masalah untuk pribadi. Tapi ayo urang mah da makom nage makom tetap cenah. Rasul oge maha pemaaf, pemuda ulama, hendak gitu pemat. Kayak ieu teh. Ya, kan Rasul oke ketika mau wafat kan cenah yang pernah buka buku saya apa, ieu sok age balas kisos. Berarti kan membolehkan untuk kisos teh. Istilahnya untuk kita menuntut balas keadilan lah gitu supaya. Emang hayang tapi kan nah
seperti ibadah oke hayang tadi juga makom kubudia hayang mah hayang tapi kan tanah orang ngarasakeun kan orang keuning orang bawa ada kubudia belajar ibadah oge geus seuseut pisan ieu geus Allah memaksakeun gitu. Jadi ketika orang istilah nama ingin makom nama lebih baik lagi tapi fakta nama anu kaalaman orang nah ibadah oke jeung kapopoena teh jauh gitu. Ayeuna contoh orang maaf tapi ada nebar sewot bae teh ngabales teh gitu. Jadi ngerasa aya kan aya mah Allah bae maha pengampun lah, maha pengampun. Aya teh mah Gusti Allah maha pengampun aya mah mah nyuwun Gusti cabuknya maaf aya teu ngabales di padungan maafkeun kenah gitu maksudna eta teh Kang kumaha jadi ulah sampai Dedek naik-naik. Ya kan anu ngarasakeun hayang mah hayang gitu Pak. Tapi kan model Senin Kemis hayang puasa teh Kang. Sunat teh hayang enggak? Apalah Pak kana. Tapi kan kieu gitu. Model mangkat ngaji oge nyaeta makom maksakeun. Jadi kumaha tah Kangnya itu mah ingin lebih baik lagi tapi kadang nyaeta susah gitu. Tips nah gitu. Kira-kira nya kayak pangerem-ngerem lah. Malah Bu Haji. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sedikit mau bertanya setelah menyimak apa yang tadi dijelaskan luar biasa banget dan merasa jadi gimana ya kita melakukan ibadah mungkin karena kurang ilmunya gitu ya. Terusnya setelah apa yang kita lakukan memang belum seberapa berapanya gitu ya. Nah tadi mungkin ada sedikit itu yang kembali kepada tips supaya istiqomah bagaimana. Itu saja yang ditanyakan supaya kita ketika melakukan ibadah itu mantap gitu ya. Jadi tidak ada keraguan gitu apa yang kita lakukan. Niatnya itu ingin ibadah lebih baik, taqarrub ila Allah gitu ya. Itu barangkali saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama berarti yang ditanyakan tips supaya bisa istiqomah dalam beribadah. Diding juga tips meredam emosi supaya tidak terlalu dikit-dikit ya sabar kawasi Sandi. Saya oge loh macakan hari-hari acara Maulid teh. Selamat datang para pecinta Rasulullah. Sok itu teh tah. Diulang karena lo kayak bangga oke ulang datang pecinta Rasulullah ya. Itu gombal lagi apa gimana tuh kan? Enggak kan? Ya terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan sebetulnya bukan kepada saya ya. Sebab saya sendiri itu belum bisa istiqomah. Ya, cuma ya lagi bareng-bareng belajar. Jangan sampai punya pikiran seperti tadi. Itu kan makomnya Rasul. Nah ini awas itu tuh bisikan dari setan. Sebab Rasul itu diciptakan oleh Allah dan diutus itu untuk apa? Ya untuk diikuti. Adapun kita itu belum bisa, ya menyadari. Baca la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai itu kan bukan makom saya. Jangan begitu. Itu tandanya orang putus asa. Nabi diutus itu untuk diikuti. Ya jelas walaupun kita mengikuti Nabi tetap nggak akan kita nyampe ke makam Rasul. Nah itu belajar, makanya tadi saya ini lagi belajar ibadah, lagi belajar istiqomah. Maka kenapa saya katakan seperti itu ungkapannya? Biar nanti kalau dihisab oleh Allah, ya Allah saya akan mengatakan saya mah lagi belajar ya Allah. Kalau salah kan orang namanya orang lagi belajar, apa dimaklum?
Maka saya mengatakannya, saya lagi belajar. Saya juga baca kitab, lagi belajar membaca. Maka kalau nanti ada ustaz di sini yang saya yakin lebih alim dari saya, kan dari macamnya, kan kudu diajar. Kan enak saya membalikannya. Maka kita itu punya akal itu harus mikir. Gitulah, kayak contohnya Abu Nawas itu kan pintar. Dalam ilah-ilasnya bagaimana? Itu kan pinternya retorikanya Abu Nawas. Sampai Imam Syafi'i aja itu nangis. Imam Syafi'i itu aslinya tidak mau nyolatin Abu Nawas, tidak mau. Karena apa? Untuk dari Abu Nawas TKI raja. Sedangkan wajib kan kita menghormati sultan tuh. Dan yang namanya Raja Abdul Harun Ar-Rasyid, bukan Makmun bin Abdul Rasyid, bukan. Harun Ar-Rasyid itu imam yang adil, wajib dihormati. Tapi ketika dia membaca tulisan Abu Nawas yang ada di sakunya, yaitu ilah, nangis Imam Syafi'i itu semua nyolatin. Ada yang mengatakan itu adalah syairnya Imam Syafi'i. Kalau Abu Nawas beda lagi, tapi isinya sama seperti itu. Cuma redaksinya yang beda. Makanya kita yang minta sama Gusti Allah triknya. Karena semua itu hanya Allah yang bisa menganugerahkan. Lawannya ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku perkenankan doamu. Jadi Allah itu dia datang mulai makom kami. Yang minimal tipnya adalah kita belajar, kita ngaji biar tahu. Oh, inilah sikapnya atau perilakunya Kanjeng Nabi. Gitu. Nabi gimana kalau marah-marah? Kan dikasih tahu diantaranya, berwudulah. Nah, terus jamaah saya waktu biasa nanti jenuk teing energi. Kebanyakan energi. Maka itu tuh akhirnya itu. Maka ada pelajaran dari para aulia, kita disuruh riyadhah, ngurangin makan, ngurangin tidur, ngurangin ngomong tuh, itu diantaranya. Sebab nafsu itu ya berkurangnya dengan ngurangin makan dan lain-lain. Sebab nafsu itu dengan Gusti Allah saja ngelawan. Ayo betul kosong malas sawat. Nah, ya itu karena nafsunya kan nongol itu, muncak itu, nampak itu. Ya pertama seperti itu. Ketika ditanya man anta, jawabnya ana anta. Itu nafsu. Sampai bolak-balik. Terus akhirnya kan disuruh puasa bersababara waktu kakarek ana abduka wa anta rabbi, kakarek. Jadi ada proses itu. Ya terus yang jelas gitu. Akhirnya bisa puasa Senin Kemis, bisa dengan mengurangi kadar makannya. Dikurangi kadar makannya. Kurangi tidur susah, kurangi makan susah, bisa memperbanyak tidur kurang makan. Itu ya, itu memang begitu. Sabar itu susah, sabar itu.
Perlu latihan. Ya latihan. Semua juga latihan. Iya dok. Orang tidak akan bisa nulis loh kalau tidak latihan nulis. Tidak akan bisa membaca kalau tidak latihan membaca. Tidak akan bisa sabar kalau tidak latihan sabar. Itu sobatnya lain cicing lain mati habsun nafsi ala ma takrah. Dulu ada seorang wali ya, supaya orang diajar sabar ya, kan guru nanti ilmu nahila supaya kabita sabar kan gitu. Ada dia punya istri rewel bisa. Kalau jadi wali Pak. Awen ada rewel. Pokoknya mah naon diomong. Dibayar duit, ya ngomong aja tetap aja enak. Anu itu dibayar. Jadi sehabis dia itu belanja, terus setelah dia serahkan barang-barangnya jauh daripada dia direwelan bae mendingan wiridan di situ tuh. Di tempat di sana di bukit itu ada biasanya orang-orang yang diam di situ pada zikir. Daripada dia hendak bae hari ngomong ya sarwa edan ngapain gitu dikira. Akhirnya dia mendatangi bukit itu dan berzikir ikut orang-orang yang ada di situ. Dan orang-orang yang ada di situ itu juga lagi pada riyadhah. Pas buka puasa itu dikasih tugas satu-satu. Ada tugas hari ini nanti yang menyiapkan makan untuk puasanya si A, besoknya si B itu. Terus dapat lihat giliran itu yang ditugaskan untuk menyediakan makanan untuk buka, enggak masak, enggak apa, hanya berdoa dan bertawasul dengan seizin Allah, maka muncullah hidangan-hidangan. Ternyata ini juga wali dengan tawasul. Terus sampai kedua, terus giliran dia yang terakhir tuh, yang tadi istrinya rewel bisa tuh. Dia bingung, lah tadi tawasul aku mana itu. Akhirnya di dalam doanya dia ngomong, ya Allah, saya bertawasul dengan wali yang ditawasulin oleh teman-teman saya ini. Ya Allah, tolong hadirkan makanan untuk berbuka. Terus ya dengan seizin Allah, makanan itu juga muncul. Dan lebih mewah lagi hidangannya. Anehnya tuh dia juga nggak ngerti. Terusnya yang hadir di situ heran karena yang terakhir ternyata dikasih oleh Allah lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Terus pada tanya, gimana sih caranya Anda tawasul? Ya tadi jelaskan. Saya itu tadi bertawasulnya, ya Allah, saya bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-teman saya ini. Karena saya tidak tahu walinya siapa. Maka Anda kenapa tadi tawasulnya dari mulai yang pertama, saya tawasul ini dengan wali yang namanya Fulan bin Fulan yang ada di Lembah Ano. Yang ini juga sama, yang kedua, ketiga sama. Ternyata Fulan bin Fulan itu wali yang tadi, yang bertawasulnya ngikut, pokoknya aku bertawasul dengan wali yang ditawas, padahal itu dia sendiri. Anu pamajikan anak rewel ya. Nah, pamajikan anu rewel. Jadi para wali itu dikasih tahu ada orang sabar sekali, pemajikan rewel sampai mendapatkan kewalian yang sangat tinggi. Akhirnya dia balik lagi, oke, lompat
balikin saja istrinya. Ternyata istri saya yang rewel disabari. Dengan sabarnya itu saya dapat anugerah dari Allah. Tuh, punya kita sabarnya diajar. Mau bisa sabar, lamun diajar. Ngawajaan bae sambel ladan sambel. Baik dicuci baju sumur lah. Sarua asal sabar. Kalian itu kan numpang rewel ngabisin ayam. Jang. Ada loh, Bapak. Rewel dari saya di situ nanya. Atau saya di nama rumah. Ada sahabat Nabi yang mengeluh dengan istrinya, maka mau lapor kepada Sayyidina Umar. Pada saat itu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Dia bilang istri bertanya, dulu tuh panas cerita. Pas mau ngetuk pintunya Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar kebicarekan ku awalnya. Sayyidina Umar kebicarekan ku awalnya. Terus Amirul Mukminin amat orang terus balik dia dulu. Salah curhat. Sabar budak sabar. Begitunya Pak Yai. Jadi seorang istri juga harus sabar menghadapi Ya suami dulu yang lah sama. Tapi jangan curhat ya, jangan curhat ya. Istri yang sabar anaknya nanti pada jadi. Anugerahnya nanti dianugerahi anak-anaknya. Tapi ulah ya cari takiku jadi rewel. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan. Masih ada 2 pertanyaan. Siap. Di Rabu baik Pak, bukan anak. Di Rabu baik Bapak, ayah. Ibu, kumata sekap Ibu, ayo masih tidak ditaruh dengan pertemuan siang sore ya. satu mungkin ya Pak Yai. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat pada Nabi dan dari Tuhan. Kita banyak-banyak salawat karena kita mengharapkan ya ketemu lah atau manfaatnya lagi. Tapi juga sedikit melakukan sunnah-sunnahnya. Apa itu Pak? Ya maksudnya Bagus. Dapat Kiai jawab. Ayah pertanyaan untuk dijawab. Ayah untuk dijawab. Jadi pertanyaannya, Perbanyak baca sholat. perbanyak baca sholawat, ari sunnah Rasul, Ini sunnah Rasul deh, kan dia akan nanti deh. ari sunnah diperhatikan. Kumaha? Balik-balik deh. Maka kan Nah sekarang ditanya nih, memperbanyak sholawat tujuannya untuk apa? Cinta dari baik. Enak. pengen mendapat syafaat. Pengen bersama. Sekarang ya lebih baik banyak tapi tidak berkualitas apa sedikit tapi berkualitas. Kalau bisa banyak ya berkualitas. Dua-duanya. Ya macam-macam motifnya orang bersolawat. Yang jelas begini, bersolawat itu juga sangat dianjurkan. Tetapi ibadah sunnah juga yang lainnya sangat dianjurkan.
Kalau saya itu terserah nih. Saya bukan kiai. Oh, itu jangan nanya Pak Kiai. Ya, jadi kalau Pak Kiai biar ke Pak Kiai Hasan. Gitu. Ini kedipirang kan pakai namun salah, salah Pak Kiai udah cicing baik. Enggak, lama kali ajar. Saya ketika bersolawat, yang ada di hati saya niat bersyukur kepada Rasulullah. Niat bersyukur kepada Rasulullah. Ketika apa hayang syafaat kan palai, terus gimana nuhun ke Rasulullah, minta ya Allah, ya Rasul, tolonglah saya, syafaati saya. Adapun saya bersolawat adalah ungkapan terima kasih saya kepada Rasulullah. Ya terserah, orang beda-beda motifnya. Karena saya meyakini apa? Semua yang Allah ciptakan itu milik Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau tidak ada kamu Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Aku menciptakan semua ini karena aku cinta padamu Muhammad. Jadi semua ini Allah ciptakan milik Kanjeng Nabi. Nah sekarang kita kan masih makan. Yang kita makan apa yang ada di dunia ini, padahal itu kan milik Rasulullah. Maka saya bersolawat gitu. Terima kasih wahai Rasul, saya makan. Ini adalah sebetulnya milik engkau Rasul. Maka ungkapan solawatku sebagai terima kasihku pada engkau. Dan aku butuh syafaatmu Rasul, tolong syafaati aku. Gitu kalau saya. Diplomatis lagi. Tapi dengan berusaha sunnahnya dulu. Ya, nah itu sebab an-nawafil tajburu gitu ya. Faraid. Yang namanya sunnah itu adalah menambah yang wajib. Menambah yang terjadi. Penambah. Nambah. Saya polong dan bicara rumah. Atau al-faraid tujbaru bin nawafil. Yang wajib itu ditambahnya dengan yang sunnah. Ya nggak apa-apa, kita bisanya seperti itu. Ya orang motivasinya terserah. Silakan Anda bersolawat dengan tujuan pengen dapat syafaat bagus. Cuma kalau saya tadi, saya yakin semua yang diciptakan Allah itu milik Rasulullah. Karena Allah menciptakannya itu tadi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Jadi kalau saya pengen syafaat, minta sama Kanjeng Nabi, ya Allah, karuniakan abdi, ya Rasulullah, tulungan abdi. Maka beda-beda. Makanya kan kadang-kadang orang, walaupun memang di hadisnya kan ada, siapa yang punya hajat bersolawatlah, gitu kan? Itu mah terserah, karena Rasulullah saking kasihannya Rasulullah kepada hambanya, kepada umatnya, maka begitu. Karena kuncinya untuk memohon kepada Allah adalah dengan sholawat. Cuma kita kan harus tahu diri, gitu. Pernah nggak bersyukur sama Rasulullah? Ini loh yang jadi masalah. Apa yang ada ini semua milik Rasul. Awas nih pulang kena di apa itu kudu seneng tak balawi lain deh yo, awas tuh, jangan arahannya lain lagi itu, kadang dimanfaatkan seperti itu tuh. Atau makin serungkat Naik bukan ke sana. Sebab saya khawatirnya begini, kalau seandainya orang bersolawat dia
gampang rizkinya. Ketika rizkinya belum muncul-muncul, ibu kasih sholawat. Tuh ini nih, disalahkan sholawatnya. Sholawatnya itu mantep, tuh mustajabat tuh. Itu jadi suudzon. Tapi beda. Kalau motifnya saya pengen berterima kasih sama Rasulullah, tidak ada urusan itu. Yaitu monggo terserah. Karena orang kan itunya beda-beda perasaan. Tadi ada yang menarik pertanyaannya bahwa ketika kita bersolawat, membaca sholawat ingin syafaat, kemudian pantaskah kita hanya membaca sholawat sementara? Ini pantaskah? Ya. Pantaskah ya? Iya. Ya, sepantasnya sih nggak pantas ya kan? Cuma kan ini. Dua permasalahan beda. Cuma ini, jadi orang itu kan bertahap. Itu udah bagus. Tapi ya jangan di situ saja gitu loh. Lebih baik kan dikumpletin gitu. Nah gitu. Jadi silahkan gitu. Cuma kan akan lebih baiknya lagi gitu. Jadi dalam ibadah ini tolonglah jangan memperhitungkan untung rugi baik gitu. Kebanyakan kita kan ke sana, ke untung rugi baik, lebih diperhitungkan. Kalau pertanyaan kitanya pantas mah, semua akan kita lakukan ya kan? Itu pantas kurang pikiran kayak gitu loh. Positif, nah, siar. Ya bertahap. Ya itu kalau memang daripada udah yang sunnah tidak dilaksanakan, sholawatannya enggak. Masih mending ya sholawatan walaupun ibadah sunnah yang lainnya. Karena ini paling baik lah ibadah itu ya sholawatan gitu ya. Itu. Cuma kan kalau ini kita itu dalam hidup itu kan pengennya komplit sebetulnya. Ya berusaha untuk jangan diusahakan. Berusaha dengan diusahakan beda. Awas dong. Itu saja. Ya, nanti kalau penasaran Jumat yang akan datang wajib hadirnya. Bawa konco-konconya. Yang saya tangkap yang perlu dicatat oleh kita bersama, yang mudah saja, pengen jadi wali atau pengen anak-anaknya soleh dan solihah, dua-duanya harus sabar. Suami yang punya istri cerewet calon wali, suami yang cerewet istrinya sobar menghasilkan anak-anaknya yang soleh dan solihah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qatuqa kamutlaqan abada wa matasa abas afil mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir
fihi ka'ama miruyatun sabatat wala yura asruba liminu fi alani Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maqalbuhu lam yanam wal ainu qana asad wala yara lahu fi syamsi tufatani Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami afahu qad alata qaman idza jalasu indal wiladati sif ya nabi muqtadini Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadir fazhatakun amina min syarri nari wa surrakin wa min mihani Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ditutup doa kalau istilahnya sekaligus mengulang anu tadi disampaikan, mohon doa musik ikhlas-ikhlasna saudara kita Pak Kusmadi dan Ibu Solia, insya Allah tanggal 13 berangkat mau menunaikan ibadah haji. Semoga di sana Kamu sabraha angkat nak. subuh berangkat Sebelum subuh. sebelum subuh. Jadi sholat subuh